Perkenalkan, nama saya Maya Panca Putri Puspitasari dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, kelas 11 OTKP 2, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dan dalam arti luas, yaitu suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dan adapun fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, fungsi investasi. Yang kedua, fungsi mencari dana. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Yang keempat, fungsi pembagian laba. Yang pertama adalah fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, manfaat administrasi keuangan. Secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan, pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa dengan bertujuan memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang keempat, pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.
Selanjutnya ada petugas administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi kantor atau sekretaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab administrasi kantor adalah sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pemimpin perusahaan dengan pihak bank. Misalnya pada saat penyimpanan uang di bank. Yang kedua, melakukan pembayaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Yang ketiga, menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil. Selanjutnya adalah bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara atau kasir adalah menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrator kantor. Adalah manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.